Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bunda 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami dari mata kuliah analisis struktur materi matriks. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Mikael Leonardo dengan dimakir 007. Yang kedua ada saya sendiri, Skinata Sapardede dengan dimakir 008. Yang ketiga ada Nyoman Sita Purnama Dewi dengan dimakir 022. Dan yang terakhir ada Gusti Ayu Putu Sri Satria Dewi dengan dimakir 026. Dimana pertanyaannya adalah sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur dengan F aksen sama dengan 25 MPa dan EC sama dengan 4700 dikali 4 aksen C pangkat setengah MPa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan penomoran pada tiap angka dan menunjukkan arahnya. Baik, langsung saja pada penyelesaian. Seperti pada soal, E-nya sama dengan 4700 dikali F aksen C pangkat setengah MPa sehingga didapat 23.500 MPa. Lanjut, kita menghitung metrik kekakuan masing-masing elemen. Pada batang 1 didapat luasnya itu 250 mm dikali 250 mm. Seperti pada gambar, pada batang 1 itu adalah 25/40. Jadi, luasnya adalah didapat 6,25 dikali 10 pangkat 4 mm persegi dengan lambda X sama dengan 0. Dapat L-nya itu sama dengan 4 meter dengan I sama dengan 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm pangkat 3 sehingga dapat hasilnya 3,255 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4 dengan lambda Y sama dengan 1. Selanjutnya kita mencarikannya dengan rumus demikian. Kita tinggal memasukkan angka dari yang sudah kita dapatkan tadi sehingga didapat begini. Setelah itu kita melakukan penomoran supaya kita dapat memperolehkan pada matriks kekakuan struktur globalnya. Setelah kita melakukan penomoran, kita menyesuaikan pada matriks kekakuan struktur globalnya demikian. Nah, selanjutnya untuk batang 2 sama seperti yang kita lakukan pada batang 1, yaitu pertama kita mencari luasnya. Dengan luas pada batang 2 itu adalah 20/20. Jadi, dan kita akan cari luasnya itu 200 mm dikali 200 mm sehingga tidak 4 dikali 10 pangkat 4 mm persegi dengan lambda X sama dengan 0. Dengan L-nya lebarnya adalah 3,5 meter dengan ini 1/12 dikali 200 mm dikali 200 mm pangkat 3 sehingga didapat hasilnya 1,333 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4 dengan lambda X sama dengan 7,5 dikurang 4 per 3,5 sehingga didapat lambda X-nya adalah 1. Setelah itu kita mencari nilai kita tinggal memasukkan yang sudah kita dapatkan pada batang 2 kita masukkan pada rumus ini sehingga didapat hanya demikian. Lalu kita melakukan penomoran di sini yaitu nomornya 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Setelah itu untuk matriks kekakuan struktur globalnya didapat sedemikian. Nah, untuk pada batang 3 sama halnya yang kita lakukan pada batang 2 dan batang 1. Kita mencari luasnya pada batang 3 dengan luas 24/20. Ya, kita dapat luasnya 200 mm dikali 300 mm dan didapat 6,6 dikali 10 pangkat 4 mm persegi dengan lambda X dengan 1. Dengan lebarnya adalah 5 meter. Nah, kita mencarinya sama dengan rumus yang tadi
1/12 dikalikan 200 mm dikali 300 mm pangkat 3, sehingga didapat 4,5 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Dengan lambda Y sama dengan 0. Lanjut, kita memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan pada rangka 3 ke dalam rumus ini. Dan sehingga didapatkannya yaitu demikian. Nah, kita harus melakukan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita mendapat matriks kekakuan struktur globalnya. Demikian. Nah, untuk pada batang 4, sama hal yang sudah kita lakukan tadi, kita mencari luasnya pada batang 4, yaitu dengan luas pada gambar langsung saja kita masukkan 200 mm dikali 400 mm sehingga didapat 8 dikali 10 pangkat 4 mm persegi dengan lambda X sama dengan 1 dengan lebarnya adalah 5 meter. Nah, selanjutnya kita mencarinya sama dengan 1/12 dikalikan 200 mm dikali 400 mm pangkat 3 sehingga didapat 1,067 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4 dengan lambda Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus ini, sehingga didapatkan kayaknya sama dengan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan penomoran dengan nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk menentukan nomor formula kita pada matriks kekakuan struktur global. Nah, didapatkan hasilnya demikian. Untuk batang 5 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan adalah batang yang kelima dari gambar yang kami kerjakan. Di batang 5 ini memiliki A dengan nilai 200 mm dikali dengan 200 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat, dengan panjang batang 5 ini sendiri adalah 3,5 meter dan inersi atau I-nya adalah 1/12 dikali 200 dikali 200 pangkat 3. Hasilnya adalah 1,33 kali 10 pangkat 8, yang mana lambda X-nya itu adalah 0 dikurang 0 dibagi panjang dari batang 5 ini, yaitu sama dengan 0. Dan untuk lambda Y-nya itu adalah 4 dikurangi 7,5 dibagi 3,5 atau panjang dari batang 5 sendiri. Ya, hasilnya adalah min 1. Setelah kita mendapatkan data-data di atas, maka kita selanjutnya adalah mencari matriks kekakuan struktur lokal dari batang 5 dengan menggunakan rumus ini. Setelah kita mendapat data-data semua dan rumus tersebut, maka kita masukkan nilai atau data-data tersebut dalam rumus sehingga menghasilkan hasil seperti berikut. Selanjutnya itu adalah kita menentukan penomoran dari ini sesuai dengan gambar yang telah kita buat atau identifikasi gaya yang telah kita buat tadi di atas, yaitu karena arahnya ke bawah maka dimulai dari 4, dari atas ke bawah maka dimulai dari 4, 5, 6, 10, 11, 12, horizontal, vertikal, momen, dan setelah mendapatkan nilai dari matriks kekakuan struktur lokal, maka selanjutnya adalah kita membuat matriks kekakuan struktur globalnya, yaitu berikut merupakan matriks kekakuan struktur globalnya. Kemudian setelah kita sudah mendapat matriks kekakuan dari struktur global dari batang 5, maka selanjutnya kita menghitung untuk yang batang 6-nya. Sama seperti batang 5 dan sama seperti sebelumnya, batang 6 ini memiliki A-nya yaitu 250 dikali 250 mm sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat, dengan L-nya adalah 4 meter dan I-nya itu adalah 1/12 dikali 250
mm dikali 250 mm pangkat 3 sama dengan 3,255 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Dengan lambda x nya adalah 0 dikurang 0 dibagi 4, yaitu 0, dan lambda y nya adalah 0 dikurang 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Setelah mendapatkan data berikut, maka selanjutnya kita cari matriks kekakuan struktur lokalnya dengan menggunakan rumus ini dengan menginput data-data yang terdapat pada batang 6. Kemudian dihasilkan nilai K seperti yang tertera dengan penomoran seperti berikut. Nah, setelah mendapatkan matriks kekakuan struktur lokalnya, maka selanjutnya adalah kita membuat matriks kekakuan struktur global untuk batang yang 6. Sehingga didapatkan matriks kekakuan struktur global batang 6. Setelah mendapatkan semua matriks kekakuan struktur tiap-tiap batangnya, maka selanjutnya adalah kita mencari matriks kekakuan struktur keseluruhan, yaitu dengan rumus K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 tambah K5 tambah K6 sesuai dengan jumlah batang yang kita buat. Sesuai dengan jumlah batangnya. Di sini karena soal tersebut ada 6 batang, maka matriks kekakuannya ditambah sampai batang yang ke-6. Selanjutnya dijumlahkan, maka menghasilkan K itu sama dengan seperti yang tertera. Setelah mendapatkan matriks kekakuan strukturnya, selanjutnya itu kita menghitung nilai QU dan DU dan QU. Pertama kita mencari nilai M1 dan D1-nya, yang mana gaya satunya itu 150 dikali 5 kuadrat dibagi 8 sama dengan 2,656 dikali 10 pangkat 3 Newton meter dan Newton kali meter. Dan untuk D1-nya itu 850 Newton dikali 5 dibagi 2 sama dengan 2,125 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi akan memberikan momen sebesar min 1771 Newton meter pada nomor 1 dan momen plus 1771 Newton meter pada nomor 4, dan juga beban masing-masingnya itu min 2125 pada nomor 8 dan 11. Selanjutnya itu kita menghitung momen 2 dan D2-nya, bintang 2-nya. Dengan 1000 dikali 5 kuadrat dibagi 12 sama dengan 2,083 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Dan untuk D2-nya itu 1000 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi momennya itu sebesar 2000 plus 2083 Newton meter pada nomor 7 dan min 2083 pada nomor 8. Dan untuk beban masing-masingnya itu adalah min 2500 pada nomor 5 dan 2 tadi. Setelah menentukan M1, D1, M2, dan D2 tersebut, selanjutnya kita menghitung DU dan QU-nya. Yaitu kita menentukan DK dan KIK-nya, kita menentukannya, terus kita memberikan penomoran dari masing-masingnya. Seperti KIK itu dari penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan untuk DK-nya sendiri adalah selanjutannya, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu. Setelah kita sudah menentukan nilai DK dan KIK-nya, maka selanjutnya adalah kita menghitung K1 dengan K1 itu sama dengan submatriks buka kurung K, 0,11, 0,11 tutup kurung, dan K21 itu submatriks K 12,17, 0,11. Setelah kita sudah submatriks, maksudnya untuk menghitung DU dan DK-nya tadi, kita tentukan K11 dan K12-nya. Setelah itu kita menghitung DU-nya dengan rumus K11 tadi, inverse dari K11 dikali dengan KIK tadi di atas. Maka dihasilkan DU adalah dihasilkan seperti berikut. Dan untuk nilai QU-nya sendiri adalah K21 dikali DU. Maka QU menghasilkan nilai seperti berikut dengan penomoran seperti yang tertera. Sehingga hasil yang didapatkan adalah RAV,
adalah RAV dengan nilainya 166.600 Newton. RH-nya adalah 125.100 Newton, dan untuk MA-nya adalah min 270.500 Newton, dan untuk RFV-nya itu adalah min 157.300 Newton, dan RFH-nya adalah 124.900 Newton, dan untuk MV-nya adalah IF-nya adalah min 270.400 Newton. Setelah mendapatkan hasil perletakannya, nilai perletakannya, selanjutnya kita mencari gaya-gaya yang ada di batang. Dengan data yang ada dari batang 1 sampai batang 5 tersebut, seperti ini-nya 23.500 dari batang A tadi yang sudah dijelaskan awalnya. Kemudian maka dihasilkan Q1 sampai Q18-nya seperti yang tertera, dan D1 sampai D18-nya seperti tertera yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah mendapat itu, maka selanjutnya adalah mencari gaya-gaya batang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan cara dalam mencari gaya-gaya batang. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui nilai A1 sampai dengan nilai A6, kemudian nilai L1 sampai dengan nilai L6, nilai I1 sampai dengan nilai I6, nilai lambda X1 sampai dengan nilai lambda X6, nilai lambda Y1 sampai dengan lambda Y6. Di mana nilai-nilai berikut ini telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Masukkan nilai Q1 sampai dengan Q18, di mana nilai Q1 sampai dengan Q12 didapatkan dari nilai QK, nilai Q13 sampai dengan Q18 didapatkan dari nilai QU. Berikutnya nilai D1 sampai dengan D18 didapatkan dari hasil perhitungan, yang di mana D1 sampai dengan D12 didapatkan dari hasil DU, kemudian D13 sampai dengan D18 didapatkan dari hasil DK. Nah, mencari gaya-gaya batang pada batang 1. Untuk mencari nilai Q1 pada batang 1, kita harus terlebih dahulu mencari nilai K1 aksen dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasilnya. Kemudian nilai T1 dengan rumus dan didapatkan hasilnya. Setelah kita mendapatkan nilai K1 aksen dan juga T1, kita dapat menghitung nilai Q dengan rumus Q1 sama dengan K1 aksen dikali dengan T. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil seperti ini. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada batang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dilihat pada batang 2, kita sebelum mencari nilai Q2 harus terlebih dahulu mencari nilai K2 aksen dan juga T2. Setelah mendapatkan nilai K2 aksen dan juga T2, maka kita dapat menghitung nilai Q, di mana Q2 sama dengan K2 aksen dikali dengan T2. Dan dapatkan hasil seperti ini. Nah, hal ini juga berlaku pada batang 3, batang 4, kemudian batang 5, batang 6. Berikutnya, saya akan menjelaskan diagram bidang D dan bidang M. Diagram bidang D dapat dilihat pada gambar. Batang 1 mendapatkan hasil atau nilai sebesar 125,77. Kemudian batang 2 dengan nilai 50461,71. Kemudian batang 3 38332,89. Batang 6 1280117,8. Batang 5 49538,29. Batang 6 124874,23. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram bidang momen. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, kita dapat menentukan diagram bidang momen pada persoalan yang kami bahas sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar, inilah hasil bidang M atau momen yang didapat dari persoalan yang kami coba selesaikan. Baik,
Sekianlah presentasi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata, kekurangan materi, ataupun hal-hal yang tidak berkenan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Bu Sri Putusri Satria Dewi dengan IMAKIR 026 izin untuk mempresentasikan lanjutan untuk menjawab menggunakan SAP 2000. Terdapat soal sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti gambar di bawah. Nah, jika abaikan beban akibat berat sendiri, elemen struktur F aksen C sebesar 25 MPa, kemudian EC sebesar 4700 dikali F aksen C seper 2 MPa. Nah, kemudian di mana dalam struktur portal di sini memiliki bentang vertikal yaitu 4 meter dan 3,5 meter, kemudian bentang horizontal memiliki 5 meter. Nah, dalam struktur portal ini memiliki penampangnya masing-masing. Yang pertama ada 25/25, kedua ada 20/20, yang ketiga ada 20/30, dan yang keempat ada 20/40. Nah, di mana beban meratanya dia memiliki Q1 sebesar 1000 Newton per meter, dan beban yang keduanya itu Q2 per 850 Newton per meter. Kemudian H2-nya juga ada sebesar 100 kN dan H1-nya sebesar 150 kN. Nah, dalam struktur portal ini dia memiliki peletakan jepit. Nah, untuk menjawabnya kita langsung saja menggunakan SAP 2000. Nah, di mana setelah kita membuka SAP 2000, kita akan disuruh memilih new model. Nah, di model di sini kita default unitnya menggunakan Newton mm per Celsius. Nah, kemudian kita klik 2D frames. Kemudian dia keluar gambarnya seperti berikut. Kemudian untuk arah vertikalnya gunakan 2 segmen dan arah horizontalnya kita gunakan 1 segmen. Kemudian untuk story height-nya yang arah vertikal kita gunakan 4000 dan kemudian untuk arah horizontalnya kita gunakan 5000. Kemudian langsung saja klik OK. Kita tunggu berapa detik dan kita akan dimunculkan dengan adanya fitur 3D dan 2D. Kita hilangkan saja fitur 3D-nya, kita gunakan fitur 2D. Nah, timbullah gambar seperti berikut. Karena kita akan membuat grid data yang baru, maka kita Ctrl Z ini untuk menghapusnya. Kemudian kita klik kanan untuk edit grid data, kemudian klik modify source system. Nah, untuk arah horizontalnya di sini kita buat 0. Kemudian di sini kita buat 5000. Nah, untuk arah vertikalnya di Z1-nya 0, untuk Z2-nya itu adalah 4000 dan untuk Z3-nya itu 7500. Kita klik OK. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendefinisikan material yang akan kita gunakan. Klik saja langsung define materials, kemudian add copy of material. Kemudian di sini langsung saja kita klik concrete. Nah, untuk beban matinya kita buat saja 0. Dan untuk modulus elastisitasnya kita buat 23500. Nah, yang didapatkan dari hasil perhitungan di MATLAB. Kemudian saja kita klik OK. Oke. Nah, yang selanjutnya kita definisikan bagian-bagian dari portal. Kemudian kita langsung define section properties, frame section, dan kemudian kita add new property. Nah, kita di sini buat concrete, kemudian rectangular, kemudian di sini kita buat penampang yang ukuran 25/25. Di sini kita buat 250. Di sini juga 250. Nah, kita klik saja OK. Dan kita buat lagi rectangular klik, kemudian buat penampang yang ukuran 20/20. Ini kita buat 200. Ini kita buat 200. Klik saja OK. Kemudian selanjutnya kita buat yang ukuran penampang 20/40.
sini kita buat 400, di sini kita buat 200. Kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita add new property lagi. Kita di sini buat penampang yang terakhir yaitu ukuran 20/30. Ini kita klik 300. Di sini klik 200. Kita OK. Kemudian karena sudah semuanya kita klik OK lagi. Nah, kemudian kita gambarkan masing-masing penampang. Klik frames. Kita mulai dari menggambarkan penampang yang ukuran 25. Langsung saja yang di sisi kirinya kita klik saja, kemudian di sisi kanannya juga. Nah, dilanjutkan pada penampang yang ukuran 20. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penampang yang ukuran 20/40. Dan yang terakhir, ukuran 20/30. Kemudian kita buat perletakannya dalam struktur portal berikut. Nah, kita klik assessment, join, restrain, kemudian klik perletakan jepit, kemudian OK. Nah, setelah kita membuat perletakannya, kita menentukan beban yang akan digunakan, yaitu kita klik ini, assessment, kemudian kita from loads, distribute, kemudian di sini kita buat saja 100. Klik OK. Kemudian untuk beban yang kedua, kita sama downloads, distribute, kemudian di sini kita buat 0,85. Nah, kemudian setelah mendapatkan perhitungan bebannya, kita akan membuat beban terpusat. Kita klik assessment, kemudian kita klik join loads, force, kemudian di sini kita buat min 151.000. Kita klik OK. Kemudian untuk beban terpusatnya lagi yaitu kita klik assessment, kemudian klik join loads, force, di sini kita buat 100.000, minus 100.000. Klik OK. Nah, kemudian setelah kita menghitung semuanya, kita langsung saja analyze, set analyze, kemudian kita klik exit clean, kemudian OK. Nah, analyze sekali lagi, kita klik run analyze, kemudian kita run do not run, kemudian klik run now. Nah, kita simpan saja filenya menggunakan nama latihan tugas besar. Ini kita save. Tunggu saja hingga mendapatkan gaya lintangnya. Nah, jika teman-teman ingin melihat gaya lintangnya, kita lihat saja menggunakan ini, frame cables, kemudian kita klik share ini, kemudian show values, kemudian OK. Nah, berikut gaya lintah yang didapatkan dari perhitungan SAP 2000. Nah, untuk mengetahui gaya momennya, kita juga bisa melihat dari show frames, cable, kemudian kita klik moment, kemudian kita show values, kemudian OK. Nah, di sini juga sudah terlihat gaya momennya dengan sesuai dengan perhitungan yang ultimate cat-nya.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya terdapat salah kata, saya ucapkan terima kasih.